Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juster S. Siburian, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Medan tahun 2021 dengan nomor peserta 2015 024 11444 akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja di SD Negeri 173334 Paranginan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan di kelas 5 dengan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak didik kami semua. Pagi, Pak. Baik. Terima kasih. Kira-kira ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Leonardo? Hadir, Pak. Gabriel Siombing? Hadir, Pak. Maya Tapubolon? Hadir, Pak. Oke. Baik. Sepertinya kita hadir semua ya. Baik. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa dibawakan oleh teman kita Maya Tapubolon. Silakan bikin doa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami berada di surga ya Tuhan. Makan dan rahmat ya Tuhan, dan juga hanya Tuhan kau lindungi mereka berada Tuhan. Berikanlah ini Amin. Oke, baik. Amin. Nah, oke. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap negara kita, untuk negara kita Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Garda Pancasila, aku lambungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ada nggak yang masih mengingat pelajaran kita kemarin? Ada yang masih mengingat? Siapa? Ayo, silakan. Ya, silakan. menentukan ide pokok pada teks bacaan. Oke, menentukan ide pokok pada teks bacaan. Apa yang kita pelajari semalam adalah juga akan kita pelajari hari ini untuk menentukan ide pokok. Jadi yang kita pelajari semalam juga akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk anak didik kami ya. Oke, baik. Selanjutnya anak didik kami akan mempelajari ide pokok, dan apa yang akan kita pelajari hari ini semoga bermanfaat nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang akan kita pelajari ini. Ya, semoga dapat nanti bermanfaat. Sekarang saya akan coba membagikan pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai tema 1 organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 2 manusia dan lingkungan di pembelajaran kedua. Kemarin pembelajaran 1. Jadi untuk anak didik kami yang akan kita pelajari itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah nanti anak didik kami mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara cepat. Berikutnya juga, anak didik kami dari gambar slide PowerPoint yang saya tampilkan, anak didik kami nanti dapat menggambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang ketiga, anak didik kami juga nanti akan mampu
Anak didik kami juga nanti akan mampu menggambarkan, anak didik kami juga nanti akan mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab, sama dengan yang kita belajar kemarin. Yang berikutnya, anak didik kami juga nanti akan bisa mempresentasikan dari ide pokok. Oke, nampak yang saya bagikan? Nampak? Sudah nampak? Oke, kita ulangi ya. Oke, kita ulangi dulu. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu anak didik kami nanti dapat mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Berikutnya, dari gambar slide PowerPoint yang saya tampilkan, anak didik kami nanti mampu menggambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang berikutnya, anak didik kami juga nanti akan dapat mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab, sama seperti yang kita pelajari kemarin. Ya. Yang berikutnya, anak didik kami juga nanti akan mampu mempresentasikan hasil dari apa yang kalian kerjakan untuk menentukan ide pokok itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Orang yang jatuh dari sepeda, Pak. Orang yang jatuh dari sepeda. Ya. Kalau kita jatuh dari sepeda, sakit nggak? Kira-kira yang sakit yang mana? Tulang tepung lutut. Tangan. Bisa aja tangan ya. Apa lagi? Tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut ya. Mungkin bisa jadi terluka. Ya, kalau kita terluka, bisa nggak kita bergerak? Iya. Pastinya. Bisa, Pak. Kalau kita sakit, kaki kita sakit, tangan kita juga sakit, mungkin kita akan pergerakan kita lebih kurang ya. Coba, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, baik. Kalau kita memainkan ini, organ gerak apa saja yang kita gunakan? Kaki. Tangan. Apa lagi? Badan, Pak. Badan juga termasuk bisa kita gerakkan ya. Bisa kita gunakan untuk memainkan ini. Jadi kalau di dalam buku kita, di dalam buku pelajaran kita, buku teks siswa, itu gambar yang ditampilkan itu adalah bermain bola, sepak bola ya. Di dalam gambar kita. Jadi saya ambil dari ini untuk bermain voli karena ini adalah menggunakan sama-sama juga menggunakan organ gerak, ya, menggunakan organ gerak. Tulang. Bawah, Pak. Bawah. Organ gerak apa lagi? Organ gerak apa lagi? Atas. Ya. Oke, baik. Oke, tangan atas. Tangan yang di atas, yang bawah adalah kaki. Oke, ini gambar apa? Rangka manusia, Pak. Rangka manusia. Iya, Pak. Oke, diperhatikan rangka manusia ini. Diperhatikan sebentar, diperhatikan. Nanti dari gambar ini, nah anak didik kami nanti bisa akan menyebutkan dan menjawab soal yang saya berikan nanti lewat LKPD-nya ya. Baik, perhatikan. Oke. Ini adalah gambar dari rangka manusia. Sudah diperhatikan? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini gambar apa? Tengkorak manusia, Pak. Manusia. Oke, ini adalah gambar tengkorak manusia yang dimana itu
tengkorak manusia ini sudah dibagi-bagi. Yang ada itu tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang dahi, ya. Terus ada lagi tulang pipi. Ini semua sudah dibagi-bagi. Oke, itu nanti diperhatikan ya. Coba perhatikan ini. Inilah tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Yang mana itu atas dan yang mana itu bawah? Silakan diperhatikan. Sudah diperhatikan? Oke, selanjutnya. Oke, dia berlari menggunakan kaki. Kira-kira anggota gerak mana yang berfungsi? Organ gerak bawah. Yaitu apa? Kaki. Oke, baik. Jadi mungkin baik. Oke. Untuk mempelajari lebih memahaminya, coba nanti akan saya bagikan video pembelajaran tentang rangka ya. Sebentar ya, saya bagikan ya videonya ya. Oke, sudah nampak videonya? Sudah nampak? Bisa, Pak. Bisa. Ini bisa? Ya, Pak. Bisa? Berapa? Bisa, Pak. Oke, silakan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Diperhatikan ya. Dimatikan dulu mic-nya biar bisa diperhatikan. Dimatikan mic-nya. Irokat. Oke, itulah tadi videonya ya. Itu tadi videonya. Untuk lebih apa lagi nanti akan saya kirimkan di WA kita ya. Di WA kita nanti akan saya bagikan ini. Oke, baik. Kalau sudah seperti itu, sudah mengerti, bisa dilihat ini.
Bisa, Pak. Bisa. Baik. Anak didik kami akan saya bagikan LKPD-nya, ya. Saya bagikan LKPD-nya di grup kita, ya. Sebentar, saya bagikan LKPD-nya. Biar bisa dikerjakan nanti. Oke, saya sudah bagikan tugasnya di LKPD, silakan dikerjakan sebentar. Silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah saya bagikan di grup kita. Masing-masing buka kameranya. Buka kameranya masing-masing. Nanti kalau sudah siap, silakan dikirimkan ke WA kita ya. Permisi, Pak. Silakan, silakan. Nanti kalau sudah siap, dikirimkan ke WA grup kita yang gambar ya, yang gambar sama fungsi tulang. Ya, fungsi-fungsi tulang itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ayo silakan dikirimkan ke WA kita, ke WA grup kita yang sudah mengerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita perhatikan dulu. Yang sudah mengirim ini ada Immanuel. Oke. Rafael. Fungsi tulang. Belum ada yang mengirimkan fungsi tulang. Oke, sepertinya Simon sudah ada dikirimkan tugasnya. Fungsi-fungsi tulang belum ada yang kirim. Silakan kirim. Si Maya, Sinar.
Putra dikirimkan tugasnya. Dan yang lain juga ya. Oke, baik. Sepertinya sudah banyak yang mengirimkan. Oke. Nanti bagi yang belum silakan dikirimkan kembali ke WA grup kita supaya bisa kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tugas kalian nanti di rumah, perhatikan buku di kelas 5, buku kita nanti yang buku siswa kelas 5. Di situ nanti tugas kalian itu membuat gambar, ya, mengerjakan gambar kerangka manusia, dibuat nanti dalam bentuknya dalam gambar dan dikirimkan nanti difotokan, juga dikirimkan ke grup kita. Tapi ini adalah tugasnya nanti. Tugas produknya sebagai tugas produk dibuat dalam bentuk gambar nanti di rumah masing-masing. Nanti dikirimkan setelah siap pembelajaran kita ini. Jadi ini tugasnya supaya bisa nanti ada tugas produknya untuk menggambar organ gerak, ya, organ tulang manusia. Mengerti kan? Mengerti, Pak. Mengerti kan? Oke. Lihat nanti bukunya. Lihat nanti bukunya di buku kelas 5 ya. Oke, coba. Di sini ada manfaat konsumsi buah. Silakan dulu baca ini. Silakan dibaca. Manfaat konsumsi buah. Menjaga kesehatan tubuh memang penting. Karena apabila kesehatan Satu orang aja. Manfaat konsumsi buah. Menjaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan kita terganggu, aktivitas sehari-hari kita juga bisa terganggu. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita bisa dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Buah yang satu ini memiliki banyak manfaat, tetapi tidak disarankan bagi Anda yang menderita penyakit kolesterol. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari buah alpukat ini adalah menjaga kesehatan jantung, mencegah diabetes, menjaga kesehatan, dan berbagai macam manfaat lainnya. Oke, gantian dulu ya. Coba, ada Maya Tapubolon, silakan dulu Maya Tapubolon dibaca. Ada ya, ada yang bisa. Coba Gabriel dulu, Gabriel Siombing, coba baca. Buah ini memiliki banyak manfaat karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Kandungan yang terdapat dalam buah alpukat antara lain adalah vitamin C, kalium, antioksidan, lemak, jenuh, tunggal asam, omega 9, fitoran yang berbagai macam lainnya. Oke, stop. Coba Maya Tapubolon dulu. Coba Maya Tapubolon, silakan Inang. Buah ini memiliki banyak manfaat karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Kandungan yang terdapat dalam
Paragraf ketiga. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam buah alpukat, kita bisa mengkonsumsinya sebagai pengganti buah yang lain agar tidak bosan. Kita bisa langsung mengkonsumsinya atau bisa juga dengan menjadikannya jus alpukat. Oke, baik. Coba yang lain. Yang tadi ini kan paragraf pertama. Coba paragraf pertama ini. Yang mana ini yang menjadi ide pokok dari teks ini? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Menjaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan kita terganggu, aktivitasnya sehari-hari kita juga bisa terganggu. Baik. Baik, terima kasih untuk anak didik kami, Simon Siburian. Untuk paragraf kedua, siapa yang bisa? Paragraf kedua. Saya, Pak. Coba Maya Tepulon dulu. Ya, silakan Maya Tepulon. Salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Oke, baik. Ide pokok dari paragraf yang kedua ini adalah salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Untuk paragraf ketiga, coba perhatikan dulu. Paragraf ketiga. Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Buah ini memiliki banyak manfaat karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Iya, baik. Oke, baik. Untuk paragraf keempat, coba Simon Siburian dulu. Paragraf keempat. Selain baik untuk kesehatan, buah ini juga bisa kita konsumsi pada saat kita diet. Baik. Ya, sudah bisa ya, karena memang pelajaran kita tentang ide pokok ini kemarin sudah juga kita kerjakan. Ya. Untuk ini paragraf yang terakhir. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Silakan. Dengan manfaat yang ketika keduga di dalam buah alpukat, kita bisa mengkonsumsi sebagai pengganti. Baik. Terima kasih. Anak didik kami sudah bisa menentukan ide pokok dari teks bacaannya ya, dari teks bacaan kita yang sudah di dalam buku teks kita. Silakan kita akan mengerjakan LKPD kita lagi yang saya kirimkan tadi di grup kita. Dikerjakan dulu LKPD-nya, itu menentukan ide pokok dalam teks bacaan yang judulnya penyandang cacat yang sukses ya. Penyandang cacat yang sukses itu ditentukan dulu mana itu ide pokok dari setiap paragraf. Dikerjakan sebentar. Silakan anak didik kami dikerjakan LKPD-nya itu. Nanti bisa kita presentasikan ya. Baik, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah siap, boleh nanti 1 orang, 2 orang mempresentasikan dari yang kalian kerjakan. Ada yang sudah siap? Saya, Pak. Oke, 1 orang. Saya juga, Pak. Oke, 2 orang. Kira-kira si Maya sama si Sinar sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap kira-kira. Coba anak didik kami dulu mempresentasikan salah satu dari kalian menentukan ide pokok dari penyandang cacat yang sukses itu paragraf pertama apa aja. Silakan dulu. Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan dulu. Saya, Pak. Ya, satu-satu ya. Oke, silakan. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Oke. Coba di seperti ini. Paragraf pertama ide pokoknya ini. Coba silakan. Paragraf
Pertama, ide pokoknya Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Terus. Paragraf kedua, ide pokoknya meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, ide pokoknya setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan SWA, prasidya purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti. Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Coba si Mayata Pupulun dulu. Bacakan dulu. Paragraf pertama. Ide pokok Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Paragraf kedua, ide pokoknya meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, setelah tahun bekerja di Yayasan SWA prasidya purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Baik, terima kasih. Anak didik kami sudah bisa menentukan ide pokok dan sudah mempresentasikan pelajarannya. Tugasnya sebentar akan saya bagikan. Untuk mengerjakan sebentar saya bagikan dulu melalui Google Form-nya. Saya bagikan linknya. Saya akan bagikan link dari Google Form-nya, nanti dikerjakan ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, perhatikan, sudah saya kirimkan di WA kita, silakan dilihat Google Form-nya, nanti dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan. Dibuka kameranya ya, dibuka kameranya biar bisa saya pantau untuk mengerjakan Google Form-nya. Sambil ya. Lihat nanti di Google Form-nya kan di handphonenya, nanti coba dikirimkan sambil dikerjakan ya, boleh nanti itu. Sudah ada yang sudah mengirimkan? Oke, baik. Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang mengirimkan ya. Sudah ada. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu tugasnya. Nilainya. Oke, nampak nilainya kan? Oke. Anwar Siburian 80, Gabriel Siombing 70, Maya Tapubulun 80, Simon Siburian 70, Sinar Nawaban 90, Leonardo Purba 80, Mikael 70. Oke. Sepertinya nilai kita sudah memenuhi ya. Yang lain nanti silakan dikirimkan lagi, yang belum mengirimkan silakan dikirimkan kembali ya. Yang belum silakan dikerjakan. Jangan jadi tidak dikerjakan. Baik, Pak. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih anak didik kami semua. Silakan dibuka kameranya. Oke. Baik. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan kepada anak didik kami, apakah kita sudah bisa mengerti hari ini, pelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Coba anak didik kami, dari pelajaran kita ini, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulan Saya, Pak. Ya, silakan. Rangka manusia serta organ gerak manusia menentukan ide pokok dari teks bacaan.
Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Maya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita. Ya. Rangka manusia serta organ gerak manusia menentukan ide pokok dari teks bacaan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai rangka manusia tentang organ gerak bawah dan organ gerak atas pada manusia. Yaitu organ gerak atas dari tangan, organ gerak bawah adalah kaki. Dan berikutnya juga menentukan ide pokok dari teks bacaan, yaitu penyandang cacat yang disabilitas. Itu kemarin sudah juga untuk menentukan ide pokok kita pelajari ya. Baik, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk anak didik kami. Dan tugasnya yang saya suruh di rumah dikerjakan, siap nanti pembelajaran kita ini, silakan dikerjakan tugasnya di rumah, lalu dikirimkan ke WA grup kita ya. Terus selanjutnya untuk anak didik kami, pelajaran kita yang akan datang, pelajaran kita untuk besok yaitu mengenai tema 1, subtema 2, PB3, yaitu mengenai persebaran penduduk di Indonesia. Jadi itu yang akan kita pelajari untuk besok ya. Itu yang akan kita pelajari untuk besok mengenai persebaran penduduk Indonesia. Silakan dibaca-baca bukunya di buku siswanya, silakan dibaca-baca supaya besok lebih gampang kita mempelajarinya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan berdoa kita untuk menutup pelajaran kita. Silakan buat Simon dulu doa penutup. Baik, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Simon Siburian yang sudah memberikan doa akhir pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.